Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwa Putra Pamungkas. Saya dari kelas Malam A dengan NIM 24135114. Halo, perkenalkan nama aku Rasya Andini Rahayu. NIM aku 2413511109. Hai, perkenalkan nama aku Firda Minabila, NIM 2413 0085. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai program aplikasi berbasis web ya teman-teman. Nah, di sini kelompok kami berfokus pada sistem database dan bisa disebut juga membahas back-end ya teman-teman. Nah, tanpa lama-lama kita akan membahas langsung ke aplikasi berbasis web yang telah kelompok kami buat ya teman-teman. Oke, pada program aplikasi yang kami buat, kami menggunakan beberapa bahasa program yang diantaranya PHP, CSS, JavaScript juga ada. Kita di sini menggunakan aplikasi XAMPP untuk mengakses database-nya atau aplikasinya ya, karena kan kita berbasis web ya teman-teman. Kita nyalain dulu untuk Apache dan MySQL-nya, kita klik tombol start untuk Apache-nya. Setelah itu lalu MySQL-nya. Nah, setelah jalan ya, kita bisa klik admin di sini, nanti akan langsung terarah ke website, atau juga kalian bisa panggil untuk adminnya ya, untuk database-nya. Nah, ini adalah tampilan database yang telah saya buat. Nah, di sini ada database yaitu yang bernama database Rekamedis. Yang di dalamnya ada beberapa tabel ya. Ada tabel obat, tabel pasien, tabel Rekamedis, serta tabel user. Dan di masing-masing tabel ini mempunyai beberapa struktur yang hampir sama kemiripannya. Kita lihat apa saja sih struktur di dalamnya mengenai tabel-tabel tersebut. Kita masuk ke bagian tabel obat. Nah, di bagian tabel obat, di sini strukturnya ada 3, yaitu ID, nama, serta kegunaan. Nah, tabel-tabel di sini nantinya ada sangkut pautnya dengan program kami di sini, ya. Oke, kita masuk ke tabel pasien. Di tabel pasien kami juga menambahkan 6 struktur. Di antaranya ada ID, nama, tanggal lahir, gender, telepon, serta alamat. Nah, di tabel selanjutnya yaitu tabel Rekamedis. Di tabel Rekamedis, di sini saya menambahkan 7 struktur yang dimana ada nomor Rekamedis, saya singkat di sini. Nomor 2-nya itu tanggal Rekamedis, ID pasien, keluhan, ID dokter, diagnosa, serta obat. Nah, untuk tabel user sendiri di sini saya menambahkan 7 yang dimana ada user ID, username, full name, password, jabatan, alamat, serta gambar. Nah, itu untuk pembahasan mengenai database yang kelompok kami buat. Nah, di sini juga untuk struktur di dalam programnya di masing-masing filenya yang telah kami buat, ini pastinya ada yang namanya kayak edit, index, proses, serta tambah. Itu di masing-masing filenya ya. Kayak di file obat, ini ada beberapa struktur ya, edit, index, proses, serta tambah. Kemudian di bagian autentikasi juga index ya, pasien. Nah, ada edit pasien, index, proses pasien, tambah, sama ya. Nah, ini hampir-hampir sama ya untuk strukturnya. Nah, kita masuk saja langsung ke
program aplikasi yang kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan memanggilnya dengan localhost /rekamedis garis aplikasi ya, karena di sininya saya menamakan. Nah, di sininya dinamakan rekamedis app atau aplikasi. Oke, kita panggil. Nah, ini adalah tampilan awal, tampilan ketika kita mengakses yang tadi ya. Nah, di sini juga terlihat di websitenya ada autentikasi, yang dimana autentikasi tersendiri ini ada di program di sini ya. Nah, dia langsung ke sini karena di sini ya ini tadi login kan. Nah, kita meminta password, meminta proses login ya. Kita logoutnya juga, ada indexnya juga. Nah, di sini saya menambahkan beberapa logo serta background dan juga copyright ya. Nah, di sini logonya rekamedis, kemudian saya tambahkan pemanis tulisan rekamedis dengan jarak spacing kurang lebih 3 sama ke bawah pun 3 lah. Nah, di sini saya tambahkan juga untuk copyrightnya ya, karena saya dari kelompok 8 teman-teman. Ini untuk tugas UAS. Nah, di sini juga ada keterangannya itu. Nah, ini nih copyright 2025 UAS kelompok 8. Nah, kita langsung masuk ke bagian dalam aplikasinya. Nah, sebelumnya saya telah membuat untuk user loginnya ya teman-teman. Kita masukkan admin dengan password admin. Kita sign in. Nah, ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal untuk aplikasi rekamedis yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini kita login sebagai admin. Jadi keterangannya di sini juga kita sebagai admin. Nah, di bagian sidebar ini ada beberapa fitur yang bisa ditambahkan, diedit, atau di delete, atau kita bisa sebut juga yang bernama sistem CRUD ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboard di sini menunjukkan langsung grafik orang-orang kunjungan ya di rekamedisnya ini tersendiri. Jadi pada bulan kapan ada berapa orang di bulan Januari ini yang konsultasi lah istilahnya. Di bulan Februari ada berapa orang dan bulan selanjutnya. Nah, kan ini kita membuatnya di tahun kemarin 2024. Makanya saya sedikit remind ya teman-teman. Di sini saya atur dulu untuk date and time bawaan laptopnya. Karena ketika saya atur di 2025, ini grafik tidak akan muncul. Kenapa? Karena di settingan programnya ya, di settingan programnya ini, nah di bagian puternya ini saya setting dengan settingan jadi tahun akhir sampai bulan akhir. Jadi kalau misalkan sekarang kan bulan Januari. Nah, bulan Januari belum lewat, otomatis nantinya tidak akan muncul grafiknya. Nantinya kesininya pun tidak ada. Contoh di sini saya menyetingnya di 2024. Nah, di 2024 ini kan sudah ada data kunjungan pasien. Tahunya dari mana ini ada data kunjungan pasien? Kita lihat di menu rekamedis. Nah, di menu rekamedis ini, jadi
grafik ini tergantung data rekam medis di sini. Contoh, tadi di bulan Januari, nah ini bulan Januari ada 2 orang. Nah ini 2 orang ya. Kita lihat di data rekam medisnya apakah valid atau tidak untuk kebenarannya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat teman-teman. Di sini untuk bulan Januari itu betul ada 2 orang atas nama Firda dan Fikri. Nah, ini bulan Januari, tanggal 10 bulan Januari 2024, tanggal 2 bulan Januari 2024. Nah, di sini sinkron ya teman-teman. Nah, kalau misalkan saya pengaturan laptopnya ini saya atur di 2025, ini tidak akan muncul karena yang tadi saya jelaskan untuk program yang saya buat ini membaca tahun ini atau tahun sekarang dan bulan akhir. Jadi bulan yang sekarang berjalan gitu. Itu yang sedikit remind. Dan ada juga yang saya mau remind, yaitu dari riwayat perekaman. Nah, di riwayat perekaman ini kita bisa lihat ke fitur riwayat rekaman. Nah, di sini harusnya bisa dicetak ya teman-teman. Nah, ini harusnya bisa dicetak. Namun di sini ada fitur yang harus ditambahkan. Tapi PHP saya ini versinya 8.0 ya, 8.01. Sedangkan fitur yang supportnya itu di PHP 7.4 ya, teman-teman. Jadi sedikit remind untuk ini, untuk di riwayat perekaman. Jadi untuk cetaknya itu belum bisa ya, karena support aplikasinya itu tidak sinkron ya dengan aplikasi PHP atau XAMPP di laptop saya. Nah, itu untuk pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini aku akan menjelaskan aplikasi berbasis web. Di sini aku akan mencoba login sebagai admin. Passwordnya kita coba tambahkan pasien, nama pasien, masukkan tanggal lahirnya, misalkan jenis kami, alamatnya misalkan simpan. Oke. Masuk ke rekam medis. Tambahkan data perekaman. Lalu cari pasiennya. Ini keluhannya misalkan sakit hati. Dokternya ini diagnosanya
Obatnya ini, pilih obatnya yang mana, lalu simpan. Nah, ini data pasien akan muncul di localhost, ada di sini. Pasien, kita cari nih Asep Saifuddin. Nah, tadi yang rekam medis Asep. Nah, ini akan muncul juga di, kita cek di rekam medis. Nah, ini. Jadi aku mau memperjelaskan tentang rekam medis yang jadi dokter. Pasportnya sama. Oke, masuk. Jadi di sini dokter bisa menjelaskan tentang rekam medis dan bisa menambahkan juga data perekamannya. Oke, kita coba. Sebelum mencoba data perekamnya, kita juga bisa menghapus nama-nama si pasien. Contoh Asep ya, yang ini hapus. Oke. Jadi kalau misalkan hapus ini tuh pakai JavaScript yang ada di localhost C, pokoknya. Oke. Nah, kita tambah data perekaman. Di sini waktunya juga kita bisa pilih sendiri. Misalkan ini di pasien tadi yang dihapus tuh Asep. Next, keluhannya sakit gigi, dokternya kita ngambil dokter Santi. Hasil diagnosanya gigi patah. Obatnya kita ngambil di Paramex. Bisa yang lain juga bisa, tergantung obatnya mau apa. Simpan. Nah, kita lihat di rekam medis ada Asep. Nah, kita cari di riwayat rekam medis. Nah, Asep ada 24 tahun, pria gitu. Ini harusnya kita bisa di print, cuma error di sininya karena nggak mendukung. Nah, kita lanjut di sini, kita akan menjadi tugas. Tugas passwordnya Nah, di sini petugas tuh bagian yang mengantarkan data yang sakit tadi yang direkam medis kepada dokter. Di sini ada riwayat rekaman, rekam medis, obat, pasien. Yang nggak ada di petugas tuh yang usernya. Kalau ngebahas tentang dokter, jadi si dokter itu bisa nambah di sini user baru, masukkan user, namanya bebas, dokter, pasportnya, jabatan sebagai dokter, masukkan alamat. Nah, oke. Baru berhasil registrasi. Oke. Next, kita lihat di rekam medis. Kita ganti, kita juga bisa ganti dokternya di sini. Nah, kita ganti dengan dokter Alam Nabret. Ya, udah update. Jadi di sini sudah terganti dokternya. Nah, guys, jadi di sini kita bisa menambahkan obat. Misalnya nama obatnya ibuprofen. Ibuprofen. Gunaannya reda nyeri. Simpan. Kita cek. Nah, ada ya. Nah, ibuprofen ini akan muncul di menu data perekaman medis.
Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan pasien baru. Ini dapat topik. Keluhannya pusing, dokternya kita aja hasil diagnosanya ke. Nah, tadi obatnya ibuprofen, bisa juga nambahin lagi paracetamol. Nah, kita bisa mengganti nomor perekamannya juga, jadi tanggal perekamannya bisa kita atur. Dapat topik sakitnya bulan Juli, simpan, kita cek. Nah, muncul ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi grafik. Nih, di sini. Grafik ini kita ambil dari rekam medis. Jadi kalau misalnya di sini yang ininya dihapus, misalnya kita mau hapus yang bulan Juni. Jadi rekaman bulan Juni aset, nih yang aset kita hapus. Nah, turun ya. Nah gitu.